kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 4 kali masuk penjara seorang residivis kembali curi sepeda motor. Tolak ajakan berhubungan badan, seorang petani karet perempuan di Kabupaten Ogan Komering Ulu jadi korban penganiayaan. Perajin alat masak tradisional dandang asal Pali masih eksis. Pembeli datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Ya, kita awali informasi pertama. 4 kali masuk penjara tak membuat seorang pria di kota Palembang jera melakukan aksi kejahatan. Di rumah pelaku ditemukan 3 sepeda motor hasil curian. Seorang pria melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Talang Kelapa, Kota Palembang. Modus operandi pelaku dengan mematahkan kunci stang sepeda motor dan menyambung kabel untuk menghidupkan motor yang dicuri. Kini sang pelaku, Syaripudin alias Abdul, harus duduk di kursi roda karena tak bisa berjalan usai mendapatkan perawatan medis pada kakinya. Ya, polisi terpaksa menghadiahi timah panas di kedua kaki pelaku lantaran mencoba melawan saat hendak ditangkap. Ia diringkus saat berada di rumah yang dijadikan tempat penampungan sepeda motor hasil curiannya. Tepatnya di Desa Gunung Jati, Kecamatan Cempako, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dirinya merupakan seorang residivis kasus serupa yang sudah 4 kali masuk penjara. Saat diperiksa, pelaku mengaku jika telah melakukan aksi curanmor lebih dari 5 lokasi. Saat diamankan polisi, ada 3 unit sepeda motor yang disita hasil dari curian yang belum laku dijual. Laporan polisi pun sudah ada 5 TKP lengkap, PB-nya pun ada, kendaraan sepeda motor yang kita amankan ada 4 unit untuk saat ini. Ini masih dilakukan pengembangan oleh kami, mungkin ada beberapa TKP karena memang dari pengakuan yang bersangkutan, dia hampir setiap minggu tuh dia ibaratnya melakukan kegiatannya, bisa 4 kali, bisa 3 kali, itu dalam seminggu. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan terhadap kasus pencurian sepeda motor ini. Pelaku juga terindikasi merupakan pelaku begal yang berkomplot saat beraksi. Ahmad Ardi melaporkan dari Palembang. Kasus pengerusakan akses jalan perumahan Kota Modern Sriwijaya terus bergulir dan belum menemukan titik terang. Pihak terlapor membantah seluruh keterangan saksi serta dianggap tidak berkapasitas dalam memberikan keterangan. Kasus pengerusakan akses jalan perumahan di Kota Modern Sriwijaya yang dilaporkan pada bulan Januari lalu oleh warga perumahan terus bergulir. Sebelumnya, penyidik Subdit Harda Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan memeriksa Direktur PT Tamakon bernama Fahmi, selaku developer, sebagai saksi dalam kasus ini. Dalam pemeriksaan, saksi menjelaskan jika jalan yang dirusak dimiliki dan dibangun oleh developer. Di lain pihak, melalui tim kuasa hukum, terlapor Motikan membantah semua tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya. Ia menilai saksi dari developer yaitu Fahmi tidak kompeten dan sudah dipecat dari jabatan sebagai direktur pada tanggal 11 Juli lalu. Pemecatan itu buntut dari tidak kompetennya yang bersangkutan selama memimpin perusahaan developer hingga polemik ini terjadi. Kami sebenarnya pada tanggal 11 Juli 2025 telah memecat Pak Fahmi sebagai direktur PT Tamakon. Dasarnya apa? Karena kami Pak Jalaluddin adalah pemegang saham 51%, sedangkan Pak Fahmi hanya memegang saham 40%. Maka kami berhak untuk memecat Fahmi dengan beberapa pertimbangan. Bahwa selama dia menjabat menjadi direktur, dia tidak pernah melaksanakan RUPS dan tidak pernah membuat laporan keuangan terhadap komisaris, yaitu klien kami. Yang kedua, menanggapi dia mengatakan bahwa tanah yang dikeduk klien kami adalah milik PT Tamakon, itu adalah kebohongan besar. Dan itu hanya menggiring opini seolah-olah mengadu domba antara kami pemilik lahan dengan warga KMS.
fakta sebenarnya sampai dengan detik ini silakan dicek di BPN bahwa itu masih tanah milik pribadi Jalaluddin dan menurut tata kota bukan pasum dari Kota Modern Sriwijaya. Artinya keterangan Pak Fahmi ini tidak bisa dikutip? Tidak bisa dibenarkan dan dia tidak mempunyai bukti tertulis atau apapun bukti yang mendukung keterangan dia. Seperti itu. Yuk, kemarin kan juga dijelaskan sama yang bersangkutan bahwa ya tanah yang dibongkar itu merupakan aset perusahaan, itu seperti apa yuk? Tidak benar, tidak benar. Sampai detik ini tidak ada jual beli antara pihak kami yaitu Pak Jalaluddin dengan pihak manapun, apalagi ke PT Tamakon. Sebelumnya, kasus ini menyita perhatian warga Kota Palembang lantaran 200 kepala keluarga perumahan terisolasi usai jalan keluar masuk perumahan dibongkar secara sepihak tanpa ada informasi pada warga. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Informasi berikutnya, seorang pria di Kota Palembang, Sumatera Selatan tega menganiaya istrinya. Akibatnya korban pun menderita luka di bagian kepala. Diduga kekerasan tersebut dilakukan pelaku karena tidak terima diminta uang belanja setelah 2 hari pulang ke rumah. Jadi korban penganiayaan suaminya membuat perempuan berusia 40 tahun itu menderita luka di bagian kepala. Peristiwa ini pula yang mendorongnya berani melapor pada pihak kepolisian. Kejadian berawal saat suami Yuliana, sang pelapor, pulang ke rumah setelah 2 hari tidak diketahui keberadaannya. Namun saat korban menanyakan keberadaan suaminya selama 2 hari tidak pulang, pelaku emosi dan memukul korban dengan menggunakan tangan. Salahnya dia tak balik 2 hari, terus dia tak ngajak duit juga, terus perselingkuhan juga. Terus kita dianunya itu pakai apa yuk? Dari gocanya. Mana itu? Sini. Sudah sering apa ngelakuin ini yuk? Lah 2 kali. Sudah 2 kali. Sebelumnya? Sebelumnya CN juga. CN juga. beber kemarin itu ya. Ya ada seperti kita lapor ke? Tidak dilapor tidak. Lama ya? Ya, Posisi? tidak lapor tidak. Inilah habis kesabaran kami jadi kami lapor ke jadi. Posisi pas. Korban mengaku kasus kekerasan ini bukan hal yang pertama dilakukan suaminya terhadap dirinya. Korban telah melaporkan kasus ini ke Polrestabes Palembang dan berharap polisi memproses laporannya untuk segera menangkap pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, seorang perempuan di Desa Batu Putih, Kabupaten Ogan Komering Ulu tewas dibacok setelah menolak diajak berhubungan badan oleh pria desa setempat. Bahkan seorang perempuan yang hendak menolong korban menjadi sasaran pelaku hingga terluka. Dua petani karet di Desa Batu Putih, Kecamatan Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu dilarikan ke RSUD Ibnu Sutowo Batu Raja. Kedua korban diserang menggunakan senjata tajam oleh seorang pria pada 29 Juli lalu. Naas korban Ritamah tewas mengenaskan setelah menderita sejumlah bacokan di tubuhnya. Nyawa perempuan berusia 56 tahun itu tidak tertolong setelah kehabisan darah. Sedangkan seorang warga bernama Evelyn kondisinya terluka parah. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya berhasil menangkap tersangka pembunuhan bernama Misran alias Fran dan langsung dihadirkan polisi di halaman Mapolres Ogan Komering Ulu pada Senin pagi. Polisi meringkus tersangka di tempat persembunyiannya di Kota Palembang. Berdasarkan pemeriksaan, tersangka tega menghabisi nyawa korban karena merasa sakit hati. Korban menolak untuk diajak berhubungan badan saat berada di pondok sebuah kebun karet. Sedangkan korban Evelyn menjadi sasaran tersangka karena berupaya hendak menolong korban Ritamah. Ya, serta-merta pelaku langsung mengejar korban dan kemudian membacokkan parangnya atau goloknya berkali-kali. Setelah melakukan 2 rangkaian pembacokan kepada 2 korban, kemudian berupaya untuk kabur dari wilayah Kota Batu Raja. Dan yang bersangkutan rupanya telah sembunyi di daerah Palembang. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti termasuk pakaian korban dan tersangka, serta sebilah golok yang dipergunakan tersangka untuk menghabisi nyawa korban.
sambil duduk berpikir. Buah dari perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu.